Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Ondi Cahyo, NPM 20530533038. Prodi PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan mereview video tentang materi, pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara penggalang. Pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya, anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. 2. Tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapat kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam pramuka tingkatan penggalang antara lain: 1. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional atau Jamnas, jambore daerah atau Jamda, jambore cabang, dan jambore ranting. 2. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan pramuka. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. 3. Geladian pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau penru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dia punri diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan dia pinru apabila dipandang perlu. 4. Penjelajahan atau lead game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti Morse, Semarpor, Sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. 5. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, dan senam pramuka. Dan yang keenam, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara regular untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, atau perkemahan liburan dan sejenisnya. Dan yang terakhir, jambore on the air and jambore on the internet. Upacara pembukaan latihan pasukan penggalang. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota pratama. 2. Regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Ketiga, pratama mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkare di hadapan tiang bendera. Yang keempat, pratama mengecek petugas-petugas upacara sesudah beres lalu menjemput pembina penggalang. Yang kelima, pembina upacara atau pembina penggalang mengambil tempat di hadapan pasukan. Para pembantu pembina berada di belakang pembina upacara
atau pembina penggalang dalam bentuk bersaf. Yang keenam, sesudah memimpin penghormatan, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara. Yang ketujuh, pembina penggalang kemudian kembali ke regunya. Yang kedelapan, pengibaran sang merah putih oleh petugas. Yang kesembilan, pembina upacara atau pembina penggalang membacakan Pancasila ditirukan oleh seluruh anggota pasukan. Yang kesepuluh, pembacaan dasa dharma. Yang kesebelas, kata pengantar pembina upacara atau pembina penggalang tentang tema latihan dan sebagainya. 12. Pembina upacara atau pembina penggalang memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 13. Pasukan diserahkan kepada Pratama untuk melanjutkan acara. 14. Pratama memimpin penghormatan pasukan kepada pembina upacara atau pembina penggalang. 15. Pembina upacara atau pembina penggalang mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya, terus siap melaksanakan latihan. Yang terakhir, Pratama membubarkan barisan, terus siap mengikuti kegiatan latihan. Upacara penutupan latihan pasukan penggalang. Yang pertama, kerapian setiap anggota. Yang kedua, Pratama memanggil anggota pasukan untuk membentuk formasi angkare menghadap bendera. Yang ketiga, pembina penggalang dijemput Pratama kemudian mengambil tempat di hadapan pasukan diikuti oleh para pembantu pembina. Sesudah memimpin penghormatan, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara, kemudian kembali ke regunya. Yang kelima, petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. Pembina upacara memimpin penghormatannya. Yang keenam, pengumuman tentang regu petugas upacara untuk latihan yang akan datang dilanjutkan dengan penyerahan pasukan kepada Pratama. Yang ketujuh, pembina upacara memimpin doa. Yang ke-8, Pratama maju satu langkah, lalu memimpin penghormatan kepada pembina upacara, kemudian membubarkan barisan. Dan yang terakhir, 9. Pembina penggalang mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya, terus bubar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.